Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Viko Hadi Perdana, nomor NIM 1262012011014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami pembelajaran hubungan pendidikan Islam dan masyarakat. Langsung saja, untuk latar belakang materi ini yaitu pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta berkembangnya fitrah kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu, pengetahuan berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang sengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Bagi umat Islam, agama adalah dasar pondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudunya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun yang bersifat muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang dapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku individu karena individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Hubungan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang dapat diperoleh anak-anak mereka remaja hanya diberlakukan di bangku sekolah, padahal pada kenyataannya konsep juga dapat diperoleh di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat juga berperan dalam memberikan terhadap peningkatan kualitas keimanan pada para masyarakat. Peningkatan kualitas keimanan yang dimaksud adalah pemahaman masyarakat, khususnya pemuda-pemudi dalam aplikasi moral di masyarakat berefek pada kesadaran pada remaja tentang pentingnya berakhlak baik atau akhlak mahmudah. Banyak metode yang dapat diterapkan di masyarakat untuk meningkatkan kualitas keimanan para remaja, seperti mengadakan pengajian, majelis taklim, kajian ilmiah yang diselingi pembinaan keagamaan, dan lain sebagainya. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa semakin berilmu dan berperadaban tinggi, maka semakin tentram kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut hendaknya menjadi tolok ukur dalam keberhasilan pemahaman pendidikan agama dalam pembinaan akhlak masyarakat, sehingga kualitas keimanan mereka dapat meningkat lebih baik. Pengertian masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Tak jauh dari masyarakat juga berperan dalam memberikan terhadap peningkatan kualitas keimanan pada para masyarakat. Dan kualitas keimanan yang dimaksud adalah pemahaman masyarakat khususnya pemuda-pemudi dalam aplikasi moral di masyarakat yang berefek pada kesadaran para remaja tentang pentingnya berakhlak baik, yaitu akhlak mahmudah. Banyak metode yang dapat diterapkan di masyarakat untuk meningkatkan kualitas keimanan para remaja, seperti pengadaan pengajian, majelis taklim, kajian ilmiah yang diselingi pembinaan keagamaan, dan lain-lain. Pelaksanaan pendidikan Islam dalam masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat yang soleh. Masyarakat soleh adalah masyarakat yang percaya bahwa ia mempunyai risalah untuk umat manusia, yaitu risalah keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang akan kekal selama-lamanya, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor waktu dan tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamu adalah ummah terbaik yang pernah diutus bagi umat manusia, sebab kamu mengajar kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan." Quran Surat Al-Imran ayat 110. Tugas pendidikan Islam berusaha menolong masyarakat untuk mencapai tujuan. Menurut Langgulung, tugas pendidikan pertama, menolong masyarakat membina hubungan-hubungan sosial yang serasi, setia kawan, kerjasama, interdependen, seimbang, sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang nomor 2, mengukuhkan hubungan di kalangan kaum muslimin dan menguatkan kesetiakawannya melalui penyatuan pemikiran, sikap, dan nilai-nilai. Ini semua bertujuan menciptakan kesatuan Islam. Yang nomor 3, memberi sumbangan dalam perkembangan masyarakat Islam. Yang dimaksud perkembangan adalah penyesuaian dengan tuntutan kehidupan modern dengan memelihara identitas Islam. Sebab Islam tidak bertentangan dengan perkembangan dan pembaharuan. Peranan pendidikan Islam di sini dapat disimpulkan dalam kata memberi kemudahan bagi perkembangan dalam masyarakat Islam. Hal ini dapat dicapai dengan, yaitu yang nomor 1, menyiapkan individu dan kelompok untuk menerima perkembangan dan turut serta di dalamnya. Yang nomor 2, menyiapkan mereka untuk membimbing perkembangan itu sesuai dengan tuntutan syariat, akhlak, dan akidah Islam. Yang nomor 4, mengukuhkan identitas budaya Islam. Peran pendidikan Islam dalam pembentukan masyarakat. Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seiring dengan adanya perkembangan globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, mau tidak mau ada dampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi telah membabat habis batas-batas yang mengisolasi kehidupan manusia. Karena itu lahirlah masyarakat yang terbuka, di mana terjadi aliran bebas informasi, yakni manusia
perdagangan, serta berbagai bentuk aktivitas kehidupan global lainnya yang dapat menyatukan manusia dari berbagai penjuru dunia. Karena itu, masyarakat Indonesia mempunyai karakter tersendiri yang menjadi ciri khas dan berbeda dengan negara lainnya, antara lain: 1. Keberagaman. 2. Sikap saling pengertian. 3. Toleransi. 4. Sanksi moral. Karakteristik ini diharapkan dapat mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dapat melahirkan masyarakat madani. Demikian, Islam sebagai agama menduduki posisi sentral dalam kehidupan miliaran dan terbukti tangguh menghadapi gempuran baik adherisme maupun sekularisme. Namun perwujudan sebagai sebuah peradaban tengah mengalami krisis monumental. Bertubi-tubi peradaban Islam menerima pukulan yang menggoyahkan, terutama ekspansi dari Barat. Di tengah perkembangan zaman, fenomena perilaku amoral peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti seks bebas, kekerasan, pornografi, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, tawuran, bullying, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap guru maupun teman sebaya. Beberapa impaj yang lahir sejalan dengan arus globalisasi meliputi: 1. Kecenderungan negatif generasi muda dalam interaksi sosial. 2. Melemahnya rasa sosial dan empati. 3. Maraknya konflik sosial di masyarakat. Bahkan beberapa kasus seperti korupsi dan manipulasi yang prevalensinya banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar. Hal ini menjadi teguran keras dunia pendidikan yang seharusnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika. Menurut Haji Jalaluddin, beberapa fungsi agama dan masyarakat ialah: 1. Fungsi edukatif, pendidikan, ajaran agama secara yuridis, hukum, berfungsi menyuruh atau mengajak atau melarang yang harus dipatuhi. Pandangan pendidikan Islam bagi masyarakat. Pandangan pendidikan Islam bersifat tarbiyah, artinya sesuai dengan tabiat hidup masyarakat. Dengan demikian, kehidupan masyarakat terikat dengan kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis lainnya, seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Konsep yang kedua yaitu al-insan, yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas harmonisasi aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Dapat mengandalkan pandangan Islam terhadap masyarakat, yaitu sudah jelas bahwa Islam telah mengatur berbagai hal begitu. Begitu juga pendidikan dengan segala aspeknya. Pendidikan Islam sangat berperan penting untuk menetapkan nasib sebuah masyarakat karena Al-Quran sejak mula diturunkan bertujuan untuk membimbing masyarakat kepada kebenaran. Selanjutnya, pandangan pendidikan Islam terhadap lingkungan yaitu harus bersifat aktif,
memanfaatkannya seperti tanah, air, udara, dan sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk generasi mendatang. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu mengantisipasi masa depan. Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir menyertai perubahan-perubahan dan perkembangan umat manusia. Selain itu, upaya pendidikan senantiasa menghantar, membimbing perubahan dan perkembangan hidup serta kehidupan umat manusia. Peranan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas tidak terlepas dari kedudukan manusia, baik sebagai Abdullah maupun Khalifatullah. Sebagai Abdullah, maka manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tanggung jawab. Dan sebagai Khalifatullah, maka manusia harus mengolah alam ini juga dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekedar tindakan lahiriah, tetapi ia juga merupakan tindakan batiniah. Sebab di dalam proses pendidikan ada tanggung jawab yang harus diemban. Dengan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik, praktis bahwa arah dan tujuan pendidikan akan mudah tercapai. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah masyarakat diartikan sebagai suatu kehidupan bersama di suatu wilayah dan waktu tertentu dengan pola-pola kehidupan yang terbentuk oleh antar hubungan dan interaksi warga masyarakat itu dengan alam sekitar. Manusia akan selalu memerlukan pendidikan agar ia mampu mempertahankan hidup atau dapat mencapai kehidupannya menjadi lebih baik.